Shalom, perkenalkan nama saya Yustra Vesa. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dalam keberagaman tenaga kerja atau workforce diversity. Tantangan keberagaman tenaga kerja adalah berbagai kendala yang muncul ketika sebuah organisasi memiliki karyawan dari berbagai latar belakang, budaya, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Tantangan ini meliputi hambatan komunikasi, di mana perbedaan bahasa dan gaya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman antar karyawan. Selain itu, bias yang tidak disadari juga menjadi masalah, karena individu dapat membuat penilaian berdasarkan stereotip tanpa menyadarinya, yang berdampak pada objektif dalam pengambilan keputusan. Kesulitan dalam mengelola perbedaan pun kerap muncul karena setiap individu membawa nilai, pandangan, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga menyulitkan manajer dalam menciptakan kerja tim yang harmonis. Keberagaman juga meningkatkan potensi konflik antar kelompok, terutama jika ada perbedaan kepentingan atau ketidaksetaraan dalam perlakuan. Di samping itu, kurangnya pelatihan mengenai inklusi dan keberagaman membuat karyawan dan pimpinan tidak siap dalam menghadapi dinamika yang ada, sehingga berisiko menciptakan lingkungan kerja yang tidak inklusif. Tentunya, tantangan dalam keberagaman tenaga kerja memiliki permasalahan utama. Yang pertama yaitu globalisasi membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Globalisasi adalah proses di mana batas-batas antar negara menjadi semakin kabur karena meningkatnya interaksi dan pertukaran informasi, barang, dan tenaga kerja. Dalam konteks dunia kerja, globalisasi menyebabkan perusahaan merekrut karyawan dari berbagai negara dan budaya, sehingga komposisi tenaga kerja menjadi lebih heterogen. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam hal lokasi geografis, tetapi juga dalam pola pikir, nilai, dan cara bekerja. Yang kedua, tenaga kerja kini berasal dari latar belakang budaya, etnis, dan generasi yang berbeda. Perusahaan sekarang mempekerjakan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, seperti Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Etnis yang berbeda membawa keunikan dalam cara berkomunikasi, menyelesaikan masalah, hingga menyikapi konflik. Selain itu, perbedaan generasi seperti baby boomer, generasi X, milenial, dan Gen Z membuat dinamika kerja menjadi lebih kompleks karena masing-masing generasi memiliki karakteristik dan gaya kerja yang khas. Yang ketiga, keberagaman ini menciptakan tantangan baru dalam manajemen sumber daya manusia. Manajer SDM dituntut untuk dapat menjembatani perbedaan yang ada agar tidak menimbulkan konflik atau penurunan produktivitas. Mereka harus menciptakan sistem, kebijakan, dan budaya organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman ini. Jika tidak ditangani dengan tepat, keberagaman justru dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, tidak semua organisasi siap menghadapi dinamika ini secara efektif. Banyak organisasi, terutama yang belum terbiasa dengan tenaga kerja multikultural, tidak memiliki strategi yang matang dalam mengelola keberagaman. Mereka mungkin tidak menyediakan pelatihan khusus, tidak memiliki kebijakan inklusif, atau bahkan tidak menyadari pentingnya keberagaman. Akibatnya, mereka kesulitan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Tantangan dalam keberagaman tenaga kerja juga memiliki faktor penyebab. Yang pertama, perbedaan budaya dan nilai, yaitu perbedaan dalam cara berpikir, bertindak, dan berkomunikasi. Setiap budaya memiliki pandangan hidup, cara pengambilan keputusan, dan cara berinteraksi sosial yang berbeda. Misalnya, budaya Asia cenderung menghormati hierarki, sedangkan budaya Barat lebih egaliter. Perbedaan ini bisa menimbulkan kebingungan dalam hubungan kerja, terutama saat menyampaikan pendapat, memberi kritik, atau mengambil keputusan. Yang kedua yaitu bahasa tubuh, ekspresi, serta norma sosial bisa menjadi sumber kesalahpahaman, yaitu apa yang dianggap sopan di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Misalnya nih, kontak mata yang intens bisa dianggap sebagai tanda kejujuran dalam satu budaya, namun sebagai tanda tantangan di budaya lain. Jika tidak ada pemahaman lintas budaya, hal-hal kecil seperti ini
bisa menyebabkan salah tafsir dan konflik antar karyawan. Yang kedua, konflik antar generasi, yaitu generasi baby boomer, Gen X, milenial, hingga Gen Z memiliki gaya kerja dan ekspektasi yang berbeda. Setiap generasi tumbuh dalam konteks sosial dan teknologi yang berbeda, sehingga membentuk kebiasaan kerja yang tidak sama. Baby boomer biasanya menghargai stabilitas dan loyalitas, sedangkan milenial lebih menekankan fleksibilitas dan makna dalam pekerjaan. Gen Z cenderung mengandalkan teknologi dan menginginkan kecepatan serta efisiensi. Yang kedua, sering muncul benturan dalam penggunaan teknologi, cara berkomunikasi, dan sikap terhadap otoritas. Generasi yang lebih tua mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru atau sistem digital, sementara generasi muda sangat akrab dengan teknologi. Selain itu, generasi muda cenderung lebih informal dan terbuka dalam komunikasi, yang bisa dianggap tidak sopan oleh generasi yang lebih tua. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, terutama dalam kerja tim atau interaksi sehari-hari. Lanjut, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu menurunnya produktivitas. Ketika anggota tim tidak saling memahami atau sering terlibat konflik karena perbedaan nilai atau berkomunikasi, proses kerja menjadi terganggu. Fokus kerja bisa terpecah oleh konflik internal, dan waktu terbuang untuk menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, bukan menyelesaikan tugas. Yang kedua, kesulitan dalam kerja tim. Kerja tim membutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik. Ketika anggota tim memiliki pandangan dan metode kerja yang sangat berbeda, koordinasi menjadi sulit. Misalnya nih, seseorang mungkin suka bekerja mandiri dan cepat, sementara yang lainnya lebih nyaman dengan diskusi dan proses kolektif. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat kerja tim. Yang ketiga, meningkatnya turnover karyawan. Jika karyawan merasa lingkungan kerja tidak mendukung atau terlalu banyak konflik, mereka mungkin memilih keluar dan mencari tempat yang lebih nyaman. Turnover yang tinggi akan menimbulkan biaya tambahan untuk rekrutmen, pelatihan, dan adaptasi karyawan. Berikut solusi yang dapat diterapkan tantangan dalam keberagaman tenaga kerja. Yang pertama, pelatihan lintas budaya, yaitu membantu karyawan memahami dan menghargai budaya lain. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perbedaan budaya dan mengajarkan bagaimana menyesuaikan sikap dan komunikasi agar tidak menimbulkan konflik. Karyawan dilatih untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan hambatan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Selain pengetahuan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis, seperti cara menyampaikan pesan dengan sensitif terhadap budaya lain, menghindari stereotip, dan membangun hubungan kerja yang sehat dalam lingkungan multikultural. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Selain pengetahuan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis, seperti cara penyampaian pesan dengan sensitif terhadap budaya lain, menghindari stereotip, dan membangun hubungan kerja yang sehat dalam lingkungan multikultural. Selanjutnya, membangun lingkungan kerja inklusif. Yang pertama, ciptakan budaya saling menghargai dan merangkul perbedaan. Organisasi perlu mendorong nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan keterbukaan. Budaya ini tidak hanya ditanamkan melalui aturan formal, tetapi juga melalui keteladanan dan pemimpin. Yang kedua, libatkan semua pihak dalam membentuk lingkungan yang aman dan suportif. Semua elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf, harus terlihat. Yang kedua, libatkan semua pihak dalam membentuk lingkungan yang aman dan suportif. Semua elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf, harus terlibat dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Ruang dialog terbuka, forum karyawan, dan kebijakan zero tolerance terhadap diskriminasi bisa menjadi langkah konkret. Selanjutnya, kebijakan HR yang pro-diversity, yaitu rekrutmen inklusif, pelatihan keberagaman, dan evaluasi kinerja yang adil.
Departemen HR harus memiliki kebijakan rekrutmen yang tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelamar. Selain itu, keberagaman juga harus menjadi fokus dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Evaluasi kinerja harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan prestasi, bukan latar belakang pribadi. Kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu keberagaman tenaga kerja merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dari globalisasi. Perbedaan latar belakang budaya, etnis, dan generasi menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam hal komunikasi dan kerja sama tim. Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini dapat menimbulkan konflik internal, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan angka turnover karyawan. Namun demikian, keberagaman juga dapat menjadi aset berharga bagi organisasi apabila dikelola secara efektif melalui pelatihan lintas budaya, penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, dan menerapkan kebijakan SDM yang mendukung keberagaman. Perusahaan dapat membangun tim yang lebih kuat, inovatif, dan kompetitif di tengah persaingan global. Oleh karena itu, manajemen keberagaman bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategis penting dalam keberlanjutan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.